Dan hukum semesta, semakin kamu butuh, semakin kamu kekurangan. Semakin butuh, semakin kekurangan. Iya. Semakin kamu ngarep, semakin kamu needy, kamu semakin kekurangan. Iya sih, betul. Karena kamu digerakkan oleh kekuranganmu. Ya. Sekarang nih dalam hal finansial, saya ini mengabdi pada Tuhan yang mana? Tuhan yang berlimpah atau Tuhan yang kekurangan? Saya melayani Tuhan yang mana nih? Ya, nah kalau kamu needy terus, dia berdoa, gimana caranya cari uang, gimana caranya? Kamu needy terus, ya berarti kamu melayani Tuhan yang kekurangan. Kamu melayani Tuhan, maka kamu makin kekurangan. Semua orang yang memuja-muja uang, pasti kekurangan uang. Terlepas kamu kaya ya, sekali lagi, orang kekurangan tuh bukan berarti dia miskin. Iya, bukan. terlepas kamu kaya. Iya. Ada orang kaya raya, makin kekurangan. Ada. Oh, iya. Ada juga orang nggak punya duit, pengemis, dia bisa abundance. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Tapi di kelas tanggal 24 itu akan bisa bermanfaat gak sih, Ko Irwan, untuk melipat gandakan income, melipat gandakan penghasilan gitu? Karena saya tuh jujur kalau saya secara pribadi gitu ya merasa sudah aman dalam konteks finansial tuh karena sumber pendapatannya tidak hanya 1-2 gitu kan. Gimana, Ko Irwan? Nah, hubungan dengan kelas kita nanti tanggal 24 itu begini, garis besarnya ya, puzzle-nya. Dengan kita terkonek dengan who-nya, nomor satu kita harus tahu who-nya siapa. Apa goal yang kita punya sekarang? Goal-nya finansial, jangan lupa. Siapa Irwan yang sudah mencapai finansial? Terkoneksi dengan itu. Nah, dengan saya bisa terkoneksi dengan Irwan yang sudah mencapai itu, maka indikatornya adalah itu akan tercermin dari saya punya action, Pak. Saya akan digerakkan. Dengan menyatunya saya dengan tubuh saya bisa merasakan semua frekuensi itu, ya, frekuensi diri saya yang sudah mencapai itu. Saya bawa ke sekarang dan saya semakin familiar tubuh saya, maka tubuh saya akan digerakkan. Percayalah, semesta pasti akan menggerakkan. Energi govern matter akan digerakkan menuju ke sebuah action apa aja yang mendekatkan menuju ke sana. Tiba-tiba saya jadi kepingin belajar selling, tiba-tiba saya pengen belajar internet marketing, tiba-tiba saya pengen belajar saham, option, tiba-tiba saya pengen ikut kelas one-on-one dengan satu guru yang sangat luar biasa. Itu seperti ada yang menggerakkan. Yeah. Jadi itu kata kuncinya. Karena kita akan belajar satu hal yang sifatnya esensial, yang menggerakkan. Kadang-kadang saya tuh tidak bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Oke Pak, jadi saya harus kerja apa? Waduh, berat Pak. Itu pertanyaannya sangat susah. Ya karena apa? Setiap orang berbeda-beda. Saya kerja di dunia finansial, belum tentu kamu cocok dengan dunia finansial, belum tentu. Kan beda, risk profile kamu beda, knowledge kamu berbeda, pengalaman kamu berbeda. Mana mungkin saya bisa memaksakan, ayo kerja finansial? Gak mungkin kita meniru orang. Oh itu teman saya sukses buka laundry, ayo kita buka laundry. Gak bisa. Kamu harus digerakkan, sampai level digerakkan. Bukan berarti nggak mungkin meniru, nggak bisa aja meniru, tapi pastikan kamu meniru karena digerakkan. Ada yang menggerakkan. Satu hal yang paling esensial itu adalah ada yang menggerakkan menuju ke jalurmu. Saya nggak tahu jalurmu kayak apa. Tapi saya bisa membangkitkan satu hal yang paling esensial dalam dirimu. Metode itu yang nanti kita pelajari hari Jumat, agar kamu digerakkan ke jalur yang tepat, sesuai dengan rutemu. Dan saya nggak tahu itu apa. Iya. Tapi percayalah, setiap orang punya rutenya masing-masing. Dan izinkan dirimu untuk digerakkan. Itu Pak kata kuncinya. Jadi bisa aja dia belajar tiba-tiba digerakkan belajar saham, belajar mungkin orang main kripto atau main internet marketing atau main apa. Nggak tahu. Bisa aja. Open aja. Dibawa kemana, tapi percayalah kamu akan dibawa. Ketika vibrasimu sudah sesuai, maka itu akan mengarahkan
step-stepnya. Keren. Jadi tahu kita ya, bank sentral lu sebenarnya nggak bener-bener menciptakan uang, dia itu hanya kayak menciptakan kepercayaan palsu yang atas kertas yang bernilai nol aja sih sebenarnya, bajingan, karena pinter sih kita. Makanya pentingnya untuk terus belajar terus menerus gitu ya. Tapi aku nggak mau masuk ke situ terlalu dalam deh. Aku pengen ini nih, satu lagi pertanyaan terkait dengan uang, karena Ko Irwan tadi cukup memberikan perspektif yang menarik tentang asal usul uang itu sejarahnya bagaimana gitu ya. Nah, awal mulanya kan kita tahu bahwa uang ini kan menjadi alat tukar gitu kok. Terus kemudian sekarang ini bergeser jadi alat ukur nilai manusia gitu. Banyak orang merasa berharga ketika punya uang gitu. Terus kemudian merasa hina ketika nggak punya gitu. Padahal dulu uang itu kan hanya simbol, bukan sebuah roh nilai gitu. Di titik mana manusia itu mulai menyembah simbol, bukan maknanya, menurut Ko Irwan? Ya bagus nih. Di titik mana manusia mulai menyembah simbol ya? Ya, sekarang kalau ditanya Pak, manusia modern, Tuhan kamu siapa sih? Uang. Iya. Bahkan pemuka agama sekalipun bilang Tuhannya uang. Iya, bener. Bener banget loh. Sini ntar sebelum dijelasin gitu. Aku tuh akhir-akhir ini kenapa kok concern banget ya untuk bahas finansial gitu. Karena aku pengen teman-teman penonton, pemirsa semuanya itu kuat secara finansial supaya atensinya tuh diarahkan ke sana dulu gitu. Karena awalnya dulu aku kan memulainya dari perspektif pemahaman agama Islam, religion gitulah ya. Nah, di situ tuh aku anjing, ini semua orang pada tokoh-tokoh agama ini orientasinya duit lagi. Terus aku masuk ke spiritual Ko Irwan. Ternyata lebih parah Ko Irwan, lebih parah. Aduh, kalau gitu udahlah aku mulai dari finansial dulu aja deh. Gitu sih awalnya. Dan orang berpikir begini ya. Dikira bahwa orang yang spiritual itu pasti anti dengan uang. Jadi semua ajaran spiritual itu seolah-olah dalam tanda kutip memusuhi uang. Uang adalah akar dari kejahatan. Uang itu keserakahan. Uang sumber dari penderitaan. Tapi justru saya nggak setuju dengan itu karena berpikirnya seperti ini. Kalau sekarang finansial kamu amburadul, nggak bakal kamu bisa mengerti dunia spiritual. Nggak bakal kamu bisa menyelam dalam ke pemahaman yang paling dalam tentang spiritual. Yang namanya moral, apalagi lah kebaikan lah, hukum, semua itu hanya berlaku kalau orang itu baik-baik saja kan Pak. Ya kan, kita ngomong realistis deh ya, kita tidak mau menghakimi orang, enggak. Kita mau realistis saja, contoh lah paling sederhana. Contoh, saya aja ya. Saya, oke. Kalau keuangan saya baik-baik saja Pak, ya saya berlimpah uang. Nggak ada Pak keinginan untuk nyuri di Indomaret, betul nggak? Nggak ada, misalkan Pak Hendra bilang, yuk Pak Irwan nyuri di Indomaret, ngapain Pak? Kamu pengen apa? Saya beliin deh. Mau nyuri susu bayi Pak, karena anak saya nggak bisa minum susu. Ya wis, tak beliin Pak, karena saya sedang berlimpah. Ya, tetapi kalau saya kekurangan duit Pak, ya sekali lagi, saya sudah keuangan kacau balau, kerjaan nggak ada, tidur di pinggir jalan misalkan ya. Lalu kemudian kalau saya yang lapar masih bisa nahan. Kalau anak, Iya. anaknya bilang, Pak lapar Pak, ya wis, bodoh amat Pak, mau masuk neraka, mau masuk penjara, masuk mana? Dosa karma gak laku Pak. Ya, kita mau realistis ya. Iya, betul. Gak laku Pak. Gak apa-apa saya masuk neraka, saya siap Pak. Dikepuki warga pun. Yang penting anakku gak kelaparan. Ambil susu buat anak saya agar gak kelaparan. Apa moral ceritanya? Intinya seperti ini. Ketika finansialmu amburadul, gak laku Pak ilmu spiritual. Kamu mau ngomong kayak apapun sama orang yang kekurangan berat, ya, lag-nya berat, mendal semuanya. Gak ada guna. Mau pakai metode A, metode B, metode C, gak ada. Dia cuma cari satu jalur pintas. Tolong, kasih saya uang. Udah, to the point aja. Mana uangnya? Cuma itu aja. Dia gak mau dengar A, B, C, D, F, G, motor sana, motor sini. Ayo, mana uangnya? Show me the money. Mana duitnya? Gue butuh banget nih, butuh uang. Dan hukum semesta, semakin kamu butuh, semakin kamu kekurangan. Semakin butuh, semakin kekurangan. Iya. Semakin kamu ngarep, semakin kamu needy, kamu semakin kekurangan. Iya sih, betul. Karena kamu digerakkan oleh kekuranganmu. Ya. Kamu akan digerakkan. Makanya kan sekarang kalau selalu saya tanya seperti ini,
setiap kali saya punya kelas, ada orang sedang curhat tentang masalah finansial, terutama finansial. Sekarang saya tanya, kamu sekarang sedang mengabdi ke Tuhan yang mana? Tuhan yang abundance atau Tuhan yang kekurangan? Jangan dijawab. Itu direnungkan. Lagi-lagi belajar spiritual itu tidak untuk dijawab 1 tambah 1 sama dengan berapa, bukan. Ini bukan tebak-tebakan, bukan. Tapi ini adalah pertanyaan untuk dibawa ke dalam dirimu, direnungkan. Sekarang ini dalam hal finansial, saya ini mengabdi pada Tuhan yang mana? Tuhan yang berlimpah atau Tuhan yang kekurangan? Saya melayani Tuhan yang mana nih? Ya, nah kalau kamu needy terus, dia berkata, gimana caranya cari uang, gimana caranya? Kamu needy terus, ya berarti kamu melayani Tuhan yang kekurangan. Kamu melayani Tuhan, maka kamu makin kekurangan. Itu tidak hanya soal uang ya mungkin ya, Ko Irwan ya. Bisa digeneralisir ke berbagai macam kompleksitas hidup ya, kebutuhan kita ya. Ini ilmu mantap sih. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, dari titik mana uang itu bisa menguasai kamu? Ya ketika kamu sudah kekurangan uang berat, nah itulah kamu sudah dikuasai oleh uang. Semua orang yang memuja-muja uang pasti kekurangan uang. Terlepas kamu kaya ya, sekali lagi, orang kekurangan tuh bukan berarti dia miskin. Ya, bukan. terlepas kamu kaya. Iya, ada orang kaya raya makin kekurangan, ada. Oh iya. Ada juga orang nggak punya duit, pengemis, dia bisa abundance tanpa dia kekurangan. Contoh nih Pak, pernah ada sosial eksperimen. Mungkin Pak lihat di YouTube atau di TikTok ya. Orang Amerika, ya, dia bawa McDonald sama dikasih duit. Jadi di dalam McDonald-nya itu dia kasih duit $50, dia bagikan ke homeless. Ya. Dia homeless, orang di pinggir jalan yang namanya homeless. Ya pasti nggak punya duit kan? Makan aja untuk 1 hari 2 hari, kita nggak tahu. Ya dia kasih, ada satu homeless Pak. Ada satu homeless. Dia bilang, kamu ngasih ini cuma 1 aja, ya kan? Oh iya, saya cuma punya 1. Oh ya udah. Kenapa? Enggak, saya mau ngasihkan ini ke teman saya. Mau saya bagi 2. Karena teman saya ini nggak makan. Bayangkan, dia sendiri juga nggak makan. Ya, dia tapi masih mau berbagi dengan temannya. Ini orang miskin loh, bukan orang miskin, super duper miskin, gak ada duitnya. Tapi dia tidak membiarkan kondisinya dia dikendalikan oleh Tuhan yang namanya kekurangan. Berarti dia tuannya abundant dong ya? Ya. Meskipun dia nggak punya uang. Yes. Jadi jangan beralasan seperti ini. Nanti Pak, kalau uang saya sudah banyak, baru saya abundant. Iya. Intinya soal mentalitas ini ya, soal mental ya. Namanya uang Pak, selain sebagai alat tukar, dia juga amplify. Ya saya pernah ngajarin yang lain. Uang itu amplify, Pak, menggandakan. Menggandakan apa? Menggandakan emosimu. Kalau sebelum kamu punya banyak uang, kamu sudah pelit, maka ketika kamu punya banyak uang, kamu makin pelit. Percaya, buktikan. Buktikan. Iya. Jadi kalau kamu sudah abundant sebelum kamu punya uang, maka ketika kamu besok-besok punya banyak uang, maka abundance-mu makin berlimpah. Karena itulah pelajarannya, mumpung kita belum punya banyak uang, saya percaya, yakin dan percaya, mungkin di masa depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, teman-teman punya potensi besar untuk jadi orang kaya. Amin. Dan nanti uangnya banyak. Ya, karena terus belajar kan. Nah, daripada kita menanti-nanti, kapan kita nggak tahu, mumpung sekarang kita belum punya banyak uang, kenapa enggak kita sekarang latihan fokus kepada arah abundance? Supaya apa? Kalau nanti uang kamu tambah banyak, kamu berlipat abundance. Iya. Jangan pernah mikir kayak gini, ya sekarang saya pelit Pak, uangnya nggak ada. Ya nanti aja kalau uang saya sudah banyak, nanti saya pasti jadi abundance. Nggak mungkin. Guys. Tapi yang jadi masalah gitu ya. Oke. Jadi ketika kemudian saya termasuk orang yang meyakini teman-teman pemirsa setia, karena yang setiap hari selalu diputer tentang spiritual, finansial, kita bertumbuh terus, pasti akan sampai kalau urusan uang itu selesai karena atensinya ke sana. Aku yakin pasti akan sampai semuanya kalau soal duit itu selesai teman-teman. Nggak usah ragu. Saya percaya itu gitu. Cuman yang jadi masalah nanti kalau sudah kaya, udah bisa beli mobil impian gitu ya. Kadang tuh yang susah disembuhkan tuh sedikit-sedikit dibikin story. Punya rumah bagus, sedikit-sedikit dibikin story.
punya barang branded dikit-dikit bikin story. Itu tuh gimana sih cara nyembuhkannya kok? Orang yang selalu bikin story itu Pak, berarti kan belum memiliki ya Pak. Iya, coba saya kan gini deh. Apa pernah Pak Hendra, siapa orang terkaya di Indonesia siapa Pak? Siapa ya? Khairul Tanjung apa Riza Khalid ya? Ya udah bisa kalau dia, ya entah dia mafia nggak mafia kita nggak tahu. Coba lihat Pak kontennya, pernahkah dia pamer-pamer rumahnya? Guys, gue baru beli mobil guys. Iya, nggak Ini mobil pernah. gue bagus sih guys. Ferrari lo ini cuma ada satu di dunia. Nggak pernah Pak. Jadi Corbuzier ya nggak pernah ya? Dia keep silent kan Pak? Iya. Betul? Sehingga orang yang benar-benar kaya itu kan sama persis seperti gini. Pak Hendra sudah punya istri. Oke, pernah nggak Pak Hendra pamer-pamer? Guys, ini dengan istriku guys, itu cantik guys. Tiap hari bikin konten kayak gitu. Oh, nggak pernah. Itu pasti bukan istrimu itu. Dia kan begitu. Iya, iya, Jadi iya. yang pamer-pamer itu, ya saya nggak tahu ya. Bisa jadi itu apa namanya, dia niru-niru influencer yang lain atau bagaimana, saya nggak tahu. Atau memang itu motif dengan tujuan supaya dia bisa viral. Oh, oke. Mungkin ya. Tapi balik lagi itu menunjukkan pada semesta bahwa sebenarnya saya tidak punya. Oh, gitu. Iya. Jadi sebenarnya malah menunjukkan saya nggak punya gitu ya kalau ditunjukin ke orang gitu ya. Oh iya, itu ilmu keren tuh. Itu relate dengan yang disampaikan Ko Irwan tadi tuh. Oh, iya bener. Meskipun kamu punya sesuatu, punya harta, punya gini, tapi kalau kamu sering tunjukin terus justru kamu masih miskin sebenarnya. Bukan well. Orang yang benar-benar memiliki nggak bakalan Pak. Nggak bakalan lah seperti itu. Jadi kita tuh harus melihat orang yang benar-benar natural ya. Ada orang natural, ada yang dibuat-buat. Orang yang natural berarti dia tidak ragu sedikit pun. Oke. Maka apa yang dia lakukan? Kan begitu. Beda loh dengan orang yang natural dan orang tidak natural. Balik lagi, kalau saya mau menyebutkan ini belajar sama siapa? Sama Lucinta Luna, Pak. Sederhana. Ya kan? Dia secara fisik sudah jadi perempuan, tapi dia masih meragukan apakah saya masih perempuan. Sehingga dia melakukan satu tindakan-tindakan yang orang perempuan normal nggak akan lakukan itu. Oh iya. Makin aneh. Paham. Dan saya Pak Hendra, sekarang saya tanya, Pak Hendra laki? Kan nggak perlu Pak Hendra buka baju membuktikan, kamu nggak percaya saya laki? Kamu gila Pak, ngapain ya? Lu mau percaya kayak nggak percaya? Iya. Karena Pak Hendra tidak pernah mempertanyakan apakah gue laki enggak ya? Jangan-jangan gue bukan laki nih. Jadi, Seru nih itu nggak, Pak? aku suka banget ini, sumpah. Ini aku sudah lama nunggu orang yang ngomong kayak gini tuh. Vulgar ya, Pak, ya? Vulgar Nah, sih ini ya, sorry ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini sebagai bahan evaluasi buat saya pribadi, perbaikan ya buat semuanya lah ya teman-teman. Mari kita seluruh penonton, pemirsa, teman-teman dimanapun berada, mari kita terus nggak henti-hentinya untuk terus belajar, evaluasi, perbaikan, penyempurnaan jadi lebih baik gitu ya. Jadi saya terus terang puas banget dengan penjelasan Ko Irwan pada kesempatan kali ini. Pertanyaan terakhir Ko Irwan, biar nggak malam-malam Ko. Gimana caranya supaya kita bisa kembali menjadikan uang itu sebagai alat spiritual, bukan sebagai alat ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya gitu. Dan sekali lagi teman-teman, kalau ingin memperdalam apa yang disampaikan Ko Irwan pada kesempatan malam hari ini, jangan ragu. Saya recommended banget teman-teman tanggal 24 yuk kita belajar bareng-bareng dengan Ko Irwan. Ya, kita nanti sharing di sana, ada banyak materi video yang bisa dipelajarin dulu. Silakan Ko Irwan, dijawab Ko Irwan tentang bagaimana kembali menjadikan uang itu bukan sebagai alat ketakutan, tapi benar-benar sebagai alat spiritual atau apalah bahasanya. Dengan cara kita terus-menerus menyadari Pak, bagaimana persepsi kita tentang uang. Ya. Ya artinya terus-menerus, artinya kita mesti ada waktu tertentu untuk mempertanyakan. Pertanyaannya adalah, apakah saya ini dengan uang melayani Tuhan yang mana? Melayani Apakah- Tuhan yang mana? Iya, apakah Tuhan yang kekurangan atau Tuhan yang berlebihan, berlimpah? Iya. Itu pertanyaan yang terus diulang-ulang. Contoh misalkan, saya kena tipu Pak. Waduh, kena tipu nih, sekian ratus juta. Sebelum menyimpulkan A, B, C, D, F, G, kita harus bertanyakan itu lagi.
saya ini mau melayani Tuhan yang mana? Ya kan, kalau sekarang saya kena tipu sekian ratus juta, lalu kemudian saya mikir, ya udah saya bunuh diri aja kan, udah seolah-olah seperti the end of everything. It means artinya ya hidup kamu nilainya cuma misalkan 100 juta, ya misalkan murah banget cuma 100 juta. Iya. 100 juta itu kamu ngomong sama Pak Luhut bin Sarpanjaitan, dia kentut pun dapat 100 juta, Pak. 100 juta kan artinya kok murah sekali hidupmu. Artinya kamu menyembah Tuhan uangmu berlebihan. Itu kan. Sehingga kamu kehilangan uang cuma 100 juta aja. Dramanya udah Iya kayak sih. Korea dicampur drama India. Gak karu-karuan. Udah ngomong, soalnya seperti dunia udah runtuh. Ya, itu. Jadi kita menilai setiap hari, Pak. Tiap hari kita tuh pasti akan mengalami, gak bisa lah kita untung terus. Karena itu gini, kalau kita mau belajar bagaimana mengenal uang, mesti belajar saham, Pak. Belajar saham. Iya, saham itu adalah guru terbaik saya, karena market dan dunia finansial, saya tidak punya kontrol loh, Pak. Iya. Beda. Kalau saya punya bisnis, saya bisa melakukan sesuatu. Toko saya sepi, iklan, Pak. Bisa kan panggil, Iya. Pak Hendra, ayo jadi bintang tamu di tempat saya ya. Wah, langsung rame, Pak. Rame, saya bisa melakukan sesuatu. Tetapi kalau dalam saham, saya nggak bisa loh, Pak. Pasrah ya kita ya. Saya beli saham BCA. Pasrah Ya, dan analisa BCA. menunggu keajaiban. Kalau turun, apa yang saya lakukan? Jadi artinya dari dunia saham itu kita bisa mengetahui bahwa tidak semua plan yang kamu bikin harus terjadi, nggak bisa. Tapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana kamu menyikapinya, menjalani hidup seperti itu. Iya. Ya kan? Itulah uang itu, Pak, keluar masuk, sama seperti bisnis juga sama. Uang keluar masuk. Jadi hanya karena pagi ini kamu lihat ada duit sekian ratus juta, bukan berarti nanti sore duit itu tetap ada. Dan kalau duit itu tiba-tiba hilang, apa respon kamu? Karena itulah, Pak, sebenarnya orang yang paling sukses entah dalam bisnis ataupun dalam dunia finansial ya, dalam saham, adalah orang yang sudah berani menghadapi ketakutan. Saya melihat benar, Pak, sama juga dalam bela diri ya, Pak. Kalau saya mau tarung dengan Pak Hendra, mau pukul-pukulan, ada rasa takut yang ngedrive saya, maka rasa takut itu sebenarnya yang mengalahkan saya. Betul. Tetapi kalau sekarang saya tidak punya rasa takut, itu yang nekat ya, Pak ya. Artinya saya tidak punya pilihan lain sehingga saya tidak mau taruh atensi rasa takut. Maka biarpun Pak Hendra mungkin karate ban 5 sekalipun mungkin bisa kalah dengan saya, Pak. Tapi rasa takut itu terkadang bisa sudah nggak ada lagi, artinya sudah bisa diminimalisir ketika kemudian kita sudah pernah mengalami anjlok tadi, pernah jatuh tadi sebelumnya, terlatih gitu. Karena itu orang yang paling berbahaya adalah orang yang sudah punya banyak pengalaman. Dari pengalamannya membentuk wisdom yang sifatnya adalah nothing tulus. Wah, itu orang paling berbahaya. Itu nothing can stop, benar-benar. Itu kalau sudah sampai level itu, Pak, itu luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, Ko Irwan ya, naruh di BBJA banyak? Enggak, Pak, saya nggak main sama Indonesia. Enggak ya? Cuma contoh aja. Oh gitu ya, oke. Malah Tapi bisa ya ngasih advice bisa ya? Bisa. Oh bisa ya. Tapi saya lebih setuju untuk invest di saham Amerika. Oh gitu. Ya, bukan saham Indonesia. Menurut saya, ini kalau boleh jujur ya. Iya. Bukan berarti nggak bisa. Bisa. Di Indonesia bisa make money, bisa. Tapi kalau rupiah kamu kalah 30% dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, Iya udah. Berarti nanti. Saya tanya sekarang begini. Dengan pemerintah yang kayak begini, terus-menerus, di mana impor jauh lebih besar daripada ekspor. Pertanyaan saya, menurut Pak Hendra sebagai orang awam, dalam 10 tahun ke depan, yakin Pak Hendra rupiah bisa balik ke 10.000? Wah, nggak mungkin lah, Bos. Aduh, 20. Tidak mungkin, anything possible, Pak. Masa depan belum terjadi. 2045, yakin 2045 dolar balik ke 10.000? Nggak mungkin. Atau mana yang lebih masuk akal? Dolar ke 50.000 atau dolar ke 10.000? Tahun 2045. I see. Oke. Sehingga kalau sekarang kita invest di Indonesia, secara teori, mata uang aja udah kalah segitu gede. Iya, betul. Artinya kamu taruh uang dolar, nggak usah diapa-apain, tidur di bawah bantal, rupiahmu melemah dengan sendirinya. Kita bukan ngomong cinta negara apa enggak ya, Iya. kita ngomong realistis.
Nah, saya mengatakan kalau pemerintahmu terus begitu, ya pemerintahanmu nih terus begitu, nggak bakal ada kemajuan. Iya, iya, iya. Ya kan? Sekarang coba saya tanya, pemerintah itu apa motivasinya? Fokusnya apa? Melayani rakyat atau melanggengkan kekuasaanmu? Melanggengkan Ini kekuasaan. obrolan tepi jurang lagi nih. Iya, oke. Ini kayaknya kapan-kapan perlu kita breakdown lebih lengkap lagi. Aku seneng banget ya dengan gaya caranya Ko Irwan memberikan penjelasan realistis sekali gitu ya. Nanti kita di luar segmen ini kayaknya aku butuh advice untuk main saham Amerika deh ya, biar ada pengalaman baru gitu maksudnya gitu. Boleh. Tapi terakhir aku ingin menutup dengan satu pengalaman. Kemarin tuh aku sempat ketemu di sebuah kafe gitu sama temanku 15 tahun nggak ketemu. Dan dia sekarang jadi, kalau orang kampung tuh disebutnya juragan gitu ya, juragan tanah gitu kira-kira ya. Aku tanya gitu, apa momentum yang bikin kamu naik, take off gitu. Ternyata setelah kemudian dia ketipu, yang jumlah ketipunya itu sama persis dengan saya gitu kok, dengan aku gitu, persis 200 juta, dan dia anggap itu sebagai sekolah gitu, nggak mau apa tuh namanya, nggak mau menderita tersiksa soal itu lagi. Dia move on, dan mulai saat itu dia melakukan penerimaan total. So dia menarik banyak rezeki dan jadi juragan sampai detik ini, dan itu relate banget dengan apa yang dibahas Ko Irwan dari awal sampai akhir. Terakhir closing untuk dialog yang istimewa ini Ko Irwan. Apa ya closingnya ya? Mungkin saya masih ingat kalimat yang terakhir aja deh, bahwa teman-teman, ini adalah sebuah wadah yang tepat menurut saya. Pembelajarannya tidak pernah berhenti, guru-gurunya, orang-orang yang diundang adalah orang yang berkualitas. Jadi teman-teman belajar banyak. Ya, kita juga berterima kasih pada Ngaji Roso. Karena itu saya sangat yakin, sangat percaya bahwa teman-teman yang ada di sini, ya, yang setia dengan Ngaji Roso ini, akan punya masa depan yang jauh lebih baik. Amin ya Allah, amin. Jauh lebih baik. Ya. Saya percaya itu. Ya, karena modal ilmunya sudah disediakan dengan mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa. Saling melengkapi ya Ko ya. Saling melengkapi, betul. Ya, jadi semua guru adalah semua orang adalah guru kita. Jadi mereka saling melengkapi. Pakailah, maksimalkanlah semua pembelajaran untuk kebaikan teman-teman semua. Ya, nah pesan saya cuma satu: sebelum teman-teman jadi orang kaya, jadi orang sukses, jadi orang yang berhasil secara finansial, besok-besok, ya itu pasti akan terjadi, gak ada keraguan. Iya. Tapi PR-nya sekarang, jangan lupa, PR-nya sekarang adalah cobalah sering-sering menyadarin Tuhan yang abundance, melayani Tuhan yang abundance. Mainkan jiwa abundance-mu sekarang, sadarin itu. Jangan cuma fokus, Pak, kapan saya akan kaya? Kapan saya akan sukses? Bagaimana caranya? Coba sesekali kurangi investasi ke sana, tapi sekarang kita pindahkan energi kita untuk ke saat ini. Bahwa kamu akan sukses, yes, yakini. Saya sangat percaya. Saya aja percaya, masa kamu enggak? Kan begitu. Ya, jadi pindahkan energi kamu, atensi sedikit aja untuk belajar menjadi abundant saat ini. Sadarin semua lack yang kita punya. Transform itu menjadi satu hal yang sifatnya abundance. Latihlah untuk menjadi abundance. Sekarang, jangan nunggu nanti sukses. Jangan, sekarang. Supaya apa? Supaya sambil dengan perjalanan ini, perjalanan waktu, kita akan diarahkan menuju ke sana. Dan itu juga mengangkat jiwa abundance kita untuk ikut bertumbuh. Itu mungkin yang saya muncul di kepala saya. Jadi jangan sampai punya pikiran bahwa nanti saya tunggu kaya dulu baru saya akan abundance. Jangan. Abundance lah sekarang. Iya. Jadi bukan, maksudnya Ko Irwan bukan kok terus berbagi gitu teman-teman ya. Intinya Ko Irwan meyakini gitu. Nggak hanya Ko Irwan, saya sendiri juga yakin teman-teman, apalagi yang sudah bertahun-tahun belajar terus, pasti akan terjadi transformasi dalam konteks finansial dan spiritual. Nggak mungkin enggak lah ya.
nggak mungkin dan enggak. segala hal. Nah, kalau teman-teman pengen jalur yang lebih cepat, pokoknya teman-teman harus ada yang namanya prosperity conscious di dalam dirinya harus terinstall gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman punyanya bukan prosperity tapi poverty conscious, yaitu yang bakal stuck. Nah, bagaimana nginstallnya? Kita ketemu nanti di tanggal 24 ya di kelasnya Ko Irwan, nanti akan diajari caranya di sana. Thank you Ko Irwan, cool, seneng sekali saya malam ini ya. Makasih banyak ya Ko Irwan ya. Oke. Oke, keren-keren.